Shalom. Hari ini firman Tuhan akan kita bahas dalam bentuk Q&A ya. Pertanyaan dan jawaban. Ada pertanyaan yang diajukan kepada saya lewat WA. Ada 3 pertanyaan ya. Allah mengganti nama Abram jadi Abraham. Yakub diganti jadi Israel. Tapi kayaknya doa berkat kok banyak yang dipakai nama Yakub bukan Israel. Juga jarang mungkin penyebutan Israel untuk nama Yakub. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu ada pertanyaan yang kedua, imam-imam di kitab Keluaran ya, pasal 19. Disebut ada nama imam di situ. Tapi kan imam belum diangkat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pengangkatan hakim saran dari Yitro. Yitro itu mertuanya Musa. Keluaran 18. Kayaknya ini yang tanya ini lagi baca kitab Keluaran saudara ya. 18-19. Oke, kita mau jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama. Karena pertanyaan pertama pertanyaan sebetulnya saya lihat ini ada 2 pertanyaan ya. Jadi kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Allah mengganti nama Abraham dan Allah mengganti nama Yakub. Kita tahu bahwa Abram dilahirkan sebagai orang kafir yang tinggal di seberang sungai Efrat. Itu kata Yosua pasal terakhir. Lalu dipanggil Tuhan menjadi orang beriman. Nah itu sebabnya namanya Abram, Bapak yang agung, artinya seperti itu. Lalu Tuhan ganti jadi nama Abram, Bapak banyak orang. Bapak orang beriman ya, kita pahami seperti itu. Bersamaan juga sama ya sebetulnya ya. Istrinya itu namanya princess. Serius, kalau Sarah itu princess ya. Putriku jadi Sarah, ibu bangsa-bangsa, ibu banyak bangsa seperti itu. Allah juga mengganti cucunya namanya Yakub. Yakub itu satu kata tapi bisa berarti macam-macam ya. Kata dasarnya Yakub itu tumit. Ya, tumit itu di sini ya. Kenapa dikasih nama tumit? Karena dia waktu lahir dia pegang tumit kembarannya, kakak kembarannya Esau. Nah, dari situ muncul kata-kata namanya. Yang paling besar itu bisa pengganti, tapi bisa juga penipu yang seperti itu. Makanya Yakub itu dari kata namanya dia bisa punya banyak pengertian, beberapa pengertian ya. Yang pertama mengikuti, mencengkeram, penipu, pengganti. Makanya kenapa ada orang namanya bahasa Indonesia kan Yakob, Yakuf, atau Jacob bahasa Inggrisnya seperti itu. Lalu Allah mengubah namanya jadi Israel. Kenapa? Karena Yakub punya latar belakang hidup yang gak bagus. Ya, dia mencuri berkat kakaknya. Dia menipu papanya, menipu keluarganya juga, mertuanya, dia juga pelarian. Dan itu sebabnya Allah mengganti dia, dikasih nama Israel. Nah Israel itu Yisra dan El. Ya, itu bahasa Ibrani bergulat dan Allah. 2 kata itu digabung. Banyak ya dalam buku dalam bahasa Ibrani itu nama-nama itu kebanyakan compound gabungan di situ ya. Sareta, engkau telah bergulat dan El ya, jadi engkau telah bergulat dengan Allah dan manusia dan engkau menang, makanya engkau dikasih nama Israel seperti itu. Dari situ Israel itu bisa memiliki kuasa dengan Allah, pangerannya Allah dan macam-macam seperti itu. Nah ada lagi orang lain yang Tuhan ganti, namanya Simon. Ya, itu murid Tuhan Yesus. Tuhan telah mendengar, lalu Tuhan ganti namamu bukan lagi Simon, ya, tapi namamu sekarang Petrus, ya, atau batu karang seperti itu. Nah, kenapa sih Allah kasih nama baru? Allah memilih nama baru, Allah mengganti nama baru untuk beberapa orang. Jujur aja,
Alkitab tidak memberikan alasannya ya. Itu salah tulis beberapa, bukan BPTB, BBRPB. Tapi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Tuhan kasih dia identitas baru. Latar belakangnya ingat ya, siapa ini orang kafir lalu jadi orang percaya. Ya, latar belakangnya siapa? Latar belakangnya yang jelek, Yakub. Tuhan kasih identitas baru. Nah, memberitahu lagi yang di satu sisi mereka sekarang punya misi yang baru, menjalani suatu misi dari Tuhan. Abraham apa? Abraham jadi bapak orang beriman, bapak bagi segala bangsa. Sarah juga sama, mendampingi suaminya, seperti itu. Yakub juga sama. Kamu bergulat dengan Tuhan dan kamu menang. Kenapa? Selama ini kamu hidupmu salah, seperti itu. Di satu sisi mungkin ini sebagai cara menyingkapkan rencana ilahi dan juga meyakinkan mereka bahwa rencana Allah akan digenapi dalam diri mereka. Ini saya masih separuh saya jawab ya. Nah, dari sini kita paham ya. Makanya kenapa ketika seseorang dibaptis, ya, ini menolong kita memahami, sesudah orang itu dibaptis biasanya dikasih nama baru, nama Kristen. Apalagi kalau orang itu belum punya nama Kristen, nama yang ada di dalam Alkitab, lalu ditambahkan nama di Alkitab itu. Ya, nama baptisnya seperti itu. Oke, itu penggantian namanya. Tapi, nah, ini pertanyaannya kepada saya ini. Doa berkat kok yang dipakai nama Yakub bukan Israel? Juga jarang mungkin penyebutan Israel untuk nama Yakub. Saya agak susah menebak-nebak pertanyaan ini. Saya memikirkan, mungkin pendeta-pendeta ketika berdoa berkat doanya beda-beda. Tapi saya memahami beberapa ayat, saya temukan seperti ini. Nah, di dalam Alkitab kita ini ada namanya doa berkat, ada namanya doksologi. Jadi mungkin pertanyaan ini saya lihat, mungkin dianggap ini doa berkat, tapi ini namanya doksologi seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara doa berkat dan doksologi. Agak mudah untuk mengerti kalau saudara dulunya orang gereja Protestan, lalu sekarang jadi orang Pantekosta di gereja kita. Nah, di ibadah Protestan itu ada namanya doksologi. Nah, di tempat kita cuma ada doa berkat ya. Nah, sekarang saya mau bahas doa berkat dulu. Nah, bagi banyak gereja doa berkat itu digunakan sebagai tindakan penyembahan terakhir dalam menutup kebaktian. Makanya setiap selesai kebaktian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri dan saya berdoa berkat. Begitu kan? Nah, berkat ini kata-kata berkat itu doa berkat itu kata-kata berkat yang disampaikan kepada umat, kepada jemaat, kepada orang lain. Saudara bisa juga memberkati orang lain, berkata seperti itu. Jadi doa berkat itu punya adalah pernyataan berkat Tuhan atas umat yang dikasihinya, baik umat di perjanjian lama, baik perjanjian. Makanya doa berkat itu bisa kita temukan ada di perjanjian lama dan ada di beberapa bagian di surat perjanjian baru. Nah, mulai agak sedikit berbeda ketika saudara melihat doa-doa berkat begini. Sekarang kita lihat doa berkat perjanjian lama. Nah, doa berkat perjanjian lama itu biasanya kalau dalam ibadah berarti imam besar yang berdoa memberkati umat. Nah, Tuhan memberikan firman lewat Musa, harusnya begini, doa berkat seorang imam Harun kalau harus memberkati umat Israel, doanya harus begini. Ayo kita baca ya, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Coba perhatikan, ada berapa kata Tuhan di sini? 3. Ya, orang Israel belum dapat penyataan Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
tapi dalam doa berkat itu disebutkan 3 gambaran seperti ini. Tapi tidak disebutkan tentang Israel atau Yakub ya. Lalu saya mau kasih contoh doa berkat di Perjanjian Baru, ada banyak. Tapi karena terbatas waktu ya, saya keluarkan satu saja. 2 Korintus pasal 13 ayat 14. 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, sudah bisa lihat ya, ada 3 gambaran, Tuhan Yesus, Allah, dan Roh Kudus. Ini bicara Allah Tritunggal. Doa berkatnya selalu seperti itu. Macam-macam, ada yang dibalik Isa Roh Kudus, ada yang berkata ada yang Roh Kudus duluan, ada yang Bapa duluan, tidak masalah. Karena dalam beberapa ayat itu susunannya dibolak-balik itu tidak masalah seperti itu. Tapi saudara tidak akan menemukan nama Israel, nama Yakub, baik dalam doa Perjanjian Lama, apalagi doa Perjanjian Baru. Yang ada itu di doksologi. Nah, jadi apa sih doksologi itu? Dari kata Yunani namanya doksa. Jadi kalau ada orang dikasih nama doksa, saya ingat dulu waktu kecil, saya masih ada dikasih nama doksa. Gitu. Doksa itu kemuliaan, kemegahan, keagungan. Doksa dan logos. Logos itu bisa firman, bisa ucapan, bisa kata-kata, ya. Nah, jadi kalau doksologi itu apa? Ungkapan pujian kepada Tuhan Allah, khususnya himne pendek. Kalau dalam gereja, himne pendek itu nyanyian rohani, ya. Himne itu nyanyian pendek. Jadi kalau saudara ketik himne, itu nyanyian rohani biasanya ya, yang dinyanyikan sebagai bagian dari ibadah Kristen. Kalau di gereja, umumnya gereja Katolik, Ortodok, Protestan biasanya seperti itu. Nah, doksologi itu sering ditambahkan di akhir kidung, atau kidung itu pujian ya, atau mazmur, atau himne seperti itu. Dan doksologi itu setua sama Alkitab kita. Kenapa? Karena Alkitab kita tuh banyak doa atau banyak doksologi. Di Mazmur, ingat ya, Mazmur itu 150 pasal, dibagi 5 bagian. Nah, orang Israel kalau ibadah ada namanya doksologi. Nah, sebetulnya kita sama ya. Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mulia, itu seperti doksologi itu. Kalau kita memang tidak tertulis, tidak terliturgi, tapi kita nyatakan seperti itu. Nah, kalau dalam Mazmur, saudara akan menemukan banyak. Terpujilah Tuhan Allah Yakub, terpujilah Allah Israel. Nah, itu dalam doksologi, itu bukan doa berkat. Berbeda. Jadi ini namanya doksologi, bukan doa berkat. Kalau doa berkat itu, saya balik lagi ya, itu di bagian akhir. Tapi memang ada banyak doksologi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, doksologi yang di Perjanjian Baru ada enggak? Ada. Jadi kalau doa Bapa kami, doksologinya yang terakhir seperti ini. Ayo kita baca. 2, 3. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu doksologi itu di situ. Itu doksologi, ya. Jadi kalau di dalam doksologi ada penyebutan Allah Yakub, Allah Israel, dan bergantian, silih berganti, bergantung kepada penulis kitab itu ya. Oke, pertanyaan kedua, ya ini cukup sulit ya. Imam-imam disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 19. Nah, tapi masalahnya imam itu belum diangkat secara resmi sama Tuhan. Lalu pertanyaannya, lalu yang Keluaran pasal 19 ini, imam ini siapa? Jadi ketika kita lihat dalam Keluaran 19,
disebutkan ada 3 ayat yang membicarakan tentang imam. Ayat kita yang pertama, Keluaran 19 ayat yang ke-6. Baca ya. 2, 3. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu ayat 22, 2, 3. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ini ceritanya mau naik ke atas gunung Sinai untuk Musa ketemu sama Tuhan. Itu bukan keluaran, salah ya, keluaran ya. Ayat yang ketiga ayat 24, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Nah, catatan Alkitab, imamat Lewi itu dimulai dari Harun, kakak Musa. Dan itu ditulis Tuhan mengangkat secara resmi di Keluaran pasal 28. Dan bukan Keluaran pasal yang ke-19. Kita bahas dulu imamat ya, imamat Lewi, orang Lewi ya dari suku Harun. Jadi dari seluruh bangsa Israel Tuhan milih satu suku namanya suku Lewi. Kenapa? Suku ini dipakai untuk melayani Tuhan dan keturunannya, anak-anaknya Harun yang jadi imam. Nah, ingat ya, kita sudah belajar ya, semua imam itu pasti orang Lewi. Tapi tidak semua keturunan Lewi, suku Lewi itu imam. Maksudnya begini, kalau dia keturunan Lewi bukan imam, berarti dia cuma pembantu, orang yang membantu pelayanan di tabernakel, kemah suci seperti itu. Nah, kalau keturunannya Harun pasti melayani jadi imam. Jadi imam kalau Tuhan pilih jadi pengganti Harun berarti jadi imam besar. Jadi ada imam besar. Tapi ada lagi orang Lewi. Orang Lewi semuanya bukan imam. Jadi apa alasannya Allah memilih suku Lewi? Jawabannya adalah karena mereka taat kepada Allah sesudah insiden anak lembu emas yang terkenal di kaki gunung Sinai. Jadi ketika Musa naik di atas gunung, lalu Musa nggak turun-turun, orang Israel gelisah. Lalu mereka datang sama kakak Musa, Harun, ini Musa pemimpin kita nggak turun-turun. Lalu siapa yang memimpin kita? Lalu mulailah provokasi sana sini. Nah, sebetulnya kalau saudara, saya kemarin setelah Rebu ya menyampaikan kepada pendeta-pendeta di pedesaan, pendeta-pedesaan di Tulungagung itu, saya bahas 2 Timotius pasal 3, ada kata Yanes dan Yambres. Nah, itu yang memprovokasi Musa di situ. Nah, lalu Harun bangun anak lembu emas. Nah, ini sebetulnya berhalanya orang Mesir. Lalu Israel menyembah, waktu Musa turun dan dia ribut-ribut begitu, loh batu dibanting dan Musa menantang, siapa yang membela Tuhan? Mari berada di pihakku. Lalu suku Lewi membela Tuhan dengan membinasakan penyembah-penyembah berhala itu. Jadi dari Keluaran 32. Tapi ingat, Allah telah menjadikan suku Lewi sebagai suku imam sebelum waktu itu, pasal di Keluaran pasal 28. Lebih jauh lagi sebetulnya di ranjang kematiannya Yakub dalam kata-kata berkat kepada 12 anaknya, khusus Lewi dapat kutukan keras. Kejadian pasal 49. Nubuatnya Yakub papanya, Lewi, kamu akan tersebar di seluruh Israel. Agak susah dimengerti, tapi
Seiring dengan waktu Allah menggenapi, mengangkat mereka jadi imam, tidak jadi seperti suku Lewin, tidak boleh terima warisan tanah. Tetapi dalam cara Allah yang berdaulat dan misterius, kutukan diubah jadi berkat. Ya, warisan Lewi lebih baik karena warisannya adalah bagianku sendiri, kata Tuhan. Ini penerapan buat kita ya. Kalau kita merasa hidup kita ini dikutuk, kalau merasa hidup kita ini rugi terus, kalau merasa hidup kita ini kok nasib buruk terus, percaya Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Amin. Tapi pertanyaan sekali lagi, kalau baru diangkat Keluaran 28, nah pertanyaannya adalah imam yang di Keluaran 19 ini siapa? Ya, yang paling gampang yang pertama, ya, ayat yang ke-6, Tuhan berkata pada orang Israel, ya, panggilan orang Israel untuk dari Allah untuk orang Israel, jadilah imamat rajani. Nah itu sama persis kita di masa perjanjian baru dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang memberitakan kebenaran Allah di seluruh dunia ini. Itu kita sama. Berarti ayat yang ke-6 mudah ya. Imamat rajani itu panggilan kepada semua. Tapi di ayat 22 dan ayat 24 ini, imam ini siapa? Beberapa ahli perjanjian lama mengatakan imam di sini merujuk kepada anak sulung orang Israel. Sebelum berfungsi, sebelum imamat orang Lewi berfungsi. Nah ingat ya, saudara masih ingat ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata, anak sulung itu milikku, kata Tuhan. Akulah yang empunya anak sulung. Nah Tuhan berkata, makanya mereka harus ditebus. Domba, harta, semuanya yang sulung itu miliknya Tuhan. Jadi siapa anak sulung di sini? Kebanyakan ahli teologi perjanjian lama mengatakan ini anak sulung Israel. Tapi mulai peristiwa pasal 28 diambil alih oleh orang Lewi. Makanya pajak untuk anak sulung itu dikasihkan sama orang Lewi. Itu ceritanya seperti itu. Ini pertanyaan ketiga, ya. Nah, pengangkatan hakim-hakim dari sananya Yitro itu anak mertuanya Musa ya. Ini Keluaran mundur pasal 18 ya. Apakah betul itu yang jadi cikal bakal ahli-ahli Taurat? Seperti itu. Seperti saya bilang tadi itu ya, Yitro itu ayah mertua Musa. Musa punya istri namanya Sipora. Dan Sipora ini punya papa namanya Yitro itu. Yitro ini pertama kali disebutkan dalam Alkitab Keluaran pasal 2. Waktu Musa lari ya, sesudah membunuh dan ketahuan mau dibunuh sama Firaun, dia lari ke Midian, ketemu sama calon istrinya dan diperkenalkan pada calon suami mertuanya. Dan Yitro ini diperkenalkan sebagai seorang imam dari Midian. Agak mudah kalau Midiannya ya. Midian itu keturunannya Abraham. Abraham punya 3 istri. Yang pertama kan Sarah kan. Sarah tidak punya anak lalu kasih Hagar. Hagar punya anak Ismail. Nah lalu Hagar diusir, tinggal Sarah. Nah waktu Sarah meninggal, Abraham ambil istri lagi namanya Ketura. Lalu lahirlah keluar anak Yoksan, Dedan, nah salah satunya Midian, seperti itu. Berarti kita tahu si Yitro ini dia orang Midian, keturunannya Abraham. Tapi kalau bicara imam, ini perdebatan berat ini. Karena perdebatan statusnya, ini imam Allah yang maha tinggi. Maksudnya ini imam benar-benar imam, orang percaya, atau imamnya pagan, berhala. Nah seperti itu ya. Tapi dua-duanya bisa, dua-dua ahli itu, yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, masing-masing punya argumentasi yang kuat. Tapi kalau saya melihat namanya Yitro disebut Rehuel,
Nah, Rehuel itu sahabat Allah. Nah, ada kemungkinan besar ini imam Allah yang benar, Allah yang kita sembah, seperti itu. Tapi ditanya lagi, lalu kenal Allah itu dari mana? Itu masalah besar ya. Ini sama seperti ceritanya kalau kita tanya si Ayub. Ayub dari negeri timur. Ayub itu hidup kira-kira seumuran sama si Abraham. Nah, Ayub itu takut sama Tuhan. Lalu pertanyaan kita, kenal Tuhan dari mana? Ada kemungkinan, banyak kemungkinan ya. Pada masa dulu Allah itu suka datang dan bicara kepada orang secara pribadi. Jadi kayak Abraham ya. Abraham itu penyembah berhala. Lalu Tuhan datang sama dia bicara audible. Dengar langsung suaranya. Dipanggil, Abraham percaya. Mungkin banyak orang Kristen berkata, aduh kok enak ya. Zaman dulu itu Tuhan datang langsung ngomong-ngomong seperti itu. Lebih enak sekarang. Kenapa? Karena saudara kalau pengen ngerti Tuhan, pengen paham tentang Tuhan, cukup baca Alkitab, sudah selesai, komplit. Di situ Tuhan bicara banyak sama kita. Ya, baca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Setelah pada zaman dahulu Allah telah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan bisa malaikat, bisa dengan nabi. Tetapi pada zaman sekarang ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan untuk yang berhak menerima segala sesuatu yang ada. Itu Ibrani pasal 1 sampai ke 3. Berarti kita tahu, jangan berpikir bahwa enak ya dulu Alisa ngomong-ngomong begitu. Tapi gak semua orang. Tapi kalau sekarang mudah sekali ya. Oke, stop. Saya balik lagi cerita di sini. Jadi waktu melihat Musa itu lelah, ya 2 juta orang, kenapa kok bisa 2 juta? Ya dia 600.000 tentara, berarti punya istri, punya anak, punya orang tua. Oke, kira-kira ceritanya seperti itu. Ya. Semua orang punya masalah datang sama Musa. Yitro ngelihat mertuanya, wah nggak efektif ini. Lalu menasihati Musa untuk pendelegasian. Ya, nah ini pertanyaannya, apakah yang didelegasikan itu cikal bakal ahli-ahli Taurat? Saya jawab bukan. Kenapa? Ayo kita baca ya. Keluaran 18 ayat 21, 22. 2, 3. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sebetulnya ini modelnya gereja itu kayak gini semuanya. Ya. Misalnya contoh, saya jadi Musa. Ya. Di bawah saya ada majelis. Lalu di bawah majelis ada apa? Ada komisi-komisi, itu pemimpin atas 100. Nah, ada lagi pemimpin kelompok kecil, kelompok sel itu ya. Itu pemimpin 10 seperti itu. Ceritanya seperti itu. Next ayat 22. 2, 3. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jadi mengadili. Jadi ini hakim yang mengadili perkara. 2 juta orang. 1 orang membawai 10. Kalau 10 ini, waduh gak iso aku. Nah, datang sama pemimpin di atasnya. Dia tidak bisa, datang ke pemimpin di atasnya. Kalau tidak bisa, yang paling atas pemimpin 1.000. Oh ini masalah gini. Kalau nggak bisa, datang kepada Musa. Jadi ini hakim. Ini juga istilah dalam Ibraninya untuk ranking dalam dunia militer. Jadi pemimpin betul-betul pemimpin, bukan ahli Taurat sama sekali. Lalu ditanya, kalau gitu kapan ahli Taurat mulai ada? Nah, ini pertanyaan banyak orang ya.
Jadi bukan pada waktu masanya Musa, tapi terus sampai pada zamannya Ezra. Gini ya, sesudah Musa kan Yosua ya, habis Yosua ada tua-tua, habis tua-tua ada hakim-hakim. Pasti tahu saudara ya, habis hakim-hakim ada raja-raja. Raja-raja terpecah dua, Israel sama Yehuda. Sampai akhirnya Israel dibuang. Tinggal Yehuda akhirnya dibuang. Nah, setelah selesai dari pembuangan, mereka baru pulang. Nah, di situ saat itulah Ezra mulai ada. Ezra ini seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Taurat. Kenapa? Sekarang gini. Jadi ketika orang Israel itu pulang dari pembuangan, ingat ya, tidak punya raja. Ini yang pertama. Tidak punya hakim. Jadi gimana cara mereka memelihara hidup rohani? Jadi ahli Taurat seperti Ezra dikirim dan teman-temannya ngajarin orang itu. Ini betul-betul menjalankan fungsi hakim, administratif, tapi juga fungsi rohani agama. Tapi itu awal kebangkitan rohani orang Israel. Jadi dari saat itulah ini cikal bakal ahli Taurat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saya kasih tahu ini ya. Ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, Ezra itu cikal bakal ahli Taurat kira-kira 450 tahun sebelum Masehi. Berarti 450 tahun sebelum Yesus mulai ada cikal bakal. Tapi kalau ditanya Musa itu hidup tahun 1400. Tahun 1400 1500. Nah, berarti kita tahu ya, Musa hidup itu 3500 tahun yang lalu. Mungkin sudah lihat ya. Lama sekali ya. Oke, kita bahas sekarang ahli Taurat ya, Ezra itu seperti. Nah, jadi ahli Taurat itu siapa? Di Israel kuno ya berarti 2400 tahun yang lalu itu orang terpelajar, benar-benar sekolah, ya. Kebanyakan jadi pejabat negara. Pejabat negara yang gimana? Yang di negeri-negeri pembuangan itu, di Babel, ya toh, di Asyur, di Media Persia, seperti itu ya. Lalu mereka dikirim, terpelajar. Nah, pekerjaannya sederhana apa itu? Ngajarin jemaat. Gini, paling gampang ya. Tidak ada pendeta seperti itu. Yang kedua, mereka nggak punya Alkitab. Jadi ahli Taurat ini datang ke sana, dia bawa gulungan, salinan. Zaman dulu tidak ada mesin cetak. Dengar ya, mesin cetak baru ditemukan tahun berapa? Abad keberapa itu? Ini berapa abad sebelum ada mesin cetak. Jadi mereka belajar, pinter, jago, mungkin sekolah tinggi ya, mungkin seperti saya masih sekolah itu, menyalin Alkitab. Gini. Abad kedua sebelum Yesus itu bahasa kan berubah, kayak ginilah paling gampang ya. Kenapa bahasa Inggris bahasa internasional? Nah dulu tuh bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani, sementara orang Israel itu orang Ibrani pakai bahasa Aram. Tapi karena mereka dibuang, mau enggak mau masih pakai bahasa Aram. Tapi ketika Yunani menjadi penguasa dunia, maka bahasa internasional ganti bahasa Yunani. Nah, sementara orang-orang Israel enggak bisa. Nah, lalu bagaimana cara menerjemahkan? Jadi ini kerjaannya ahli Taurat semuanya. Pelajari nyalin. Maka mereka juga disewa di dalam negara, dalam semua urusan hukum, bukan agama saja. Kalau ada dokumen perlu ditulis, perlu tafsiran hukum yang ditulis juga sama. Makanya mereka ini termasuk saksi-saksi. Nah, dulu asal mulanya mereka itu orang baik. Karena serius memelihara Alkitab. Jadi kayak gini, kita kan enggak punya, zaman kita sekarang gampang, Alkitab mana? Tinggal kopas thread, kita kirim send, enggak usah nulis. Zaman dulu mesti nulis. Jadi ahli Taurat ini mesti nyalin. Misalnya ini di sini ya, nyalinnya enggak asal kita kayak ngantuk-ngantuk gitu, enggak. Jadi sampai hurufnya dihitung. Nah, nulisnya kan seperti
Arab ya. Kalau kita kan dari kiri ke kanan, mereka kanan ke kiri, seperti itu. Waktu ditulis, dihitung jumlahnya. Hurufnya sama enggak? Betul, spasinya dilihat semuanya. Makanya paling gampang kalau belajar bahasa Alkitab perkamen-perkamen, gulungan-gulungan gitu, dilihat tulisannya. Oh ini kira-kira abad sekian, oh ini kira-kira abad sekian. Kalau sekolah itu seperti itu ya. Nah kita sepatutnya berterima kasih sama ahli Taurat pada masa itu, zamannya Ezra. Kenapa? Karena Alkitab itu diturunkan semuanya disalin dengan cara yang luar biasa. Bahkan saking ketatnya, seperti saya pernah cerita sama saudara ya, nulis Allah begitu nulis Tuhan langsung penanya mesti dipatahkan, ganti lagi. Karena suci seperti itu. Jadi tujuan awalnya ahli Taurat itu baik, mengetahui, melestarikan hukum, menjunjung tinggi pemberiannya. Tapi seiring mereka semakin berkuasa sampai pada zaman Tuhan Yesus, mulailah berkembang. Makanya seringkali dihubungkan dengan orang Farisi, meskipun tidak semua orang Farisi itu ahli Taurat. Ahli Taurat itu pengajar dan juga penafsir. Dan masyarakat itu betul-betul menghormati. Ada namanya Saduki, imam, ada namanya Farisi. Tidak suka sama Saduki, lebih suka sama ahli Taurat. Karena pengetahuan, ketakunannya, kebaikannya seperti itu. Tapi di zaman Tuhan Yesus mulai berlebihan. Ya sebetulnya 1 abad sebelumnya sudah, 1-2 abad sebelumnya sudah mulai. Misalnya kayak gini ya, contoh. Tuhan Yesus kan pernah menegur ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu kan Taurat. Nah sekarang mereka mulai kasih tambahan catatan. Kalau misalnya Bait Allah membutuhkan persembahan kita, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, memberi orang tua boleh dicoret, harus begini. Nah itu yang ditegur Tuhan Yesus. Nah itu tambahan ajarannya ahli Taurat itu seperti itu. Begitu banyak tradisi tambahan-tambahan, syarat-syarat tambahan itu. Dan akhirnya persyaratannya, tradisinya lebih penting. Misalnya yang mereka lihat Yesus duduk makan dengan murid-muridnya. Belum cuci tangan. Itu seperti itu. Makanya ini yang menyebabkan kalau Yesus itu sering bentrok sama orang Farisi. Kamu orang munafik. Bagus di satu sisi, tapi di sisi yang lain mereka mulai egonya mulai muncul, keangkuhannya mulai muncul yang seperti itu. Ya, itu saja. Any question? Pertanyaan sudah selesai? Ada yang mau tambah lagi tanya?